Raja Sisik Emas. Hahaha. Seni bela diri si gadis kecil sudah sedikit meningkat. Ayo kita pergi bersama. Ya. Gadis naga. Uhuh. Gadis naga. Mohon maafkan saya. Lewat sini. Bibi Bibi. Bibi Bibi. 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 Aku masih terlambat selangkah. Tidak, kamu datang tepat waktu. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Buah. Pejamkan aku erat. Lulus. Bagaimana dengan lengan kananmu? Bibi. Jangan tanya aku saat ini. Cepat tutup matamu. Aku akan membantumu sembuh. Huor. Yatim piatu malang. Kapan itu patah? Apakah masih sakit? Aku hanya ingin melihatmu lagi. Selama aku bisa bersamamu selamanya. Apa yang kurang dari satu lengan? Aku juga punya lengan kiri. Aku juga bisa memelukmu. Lulus. Aku mohon satu hal pada satu waktu. Bibi. Apakah kamu lupa? Aku berjanji padamu di makam. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Lulus. Bagaimanapun juga aku tidak akan hidup lama. Kamu temani aku. Terus lihat aku mati. Jangan temani gadis kuofumu. Bibi, aku tentu ingin menemanimu. Aku tidak ada hubungannya dengan gadis kuo itu. Lenganku dipotong olehnya. Dia memotongnya. Mengapa dia begitu kejam? Apa karena kamu tidak menyukainya? Bibi. Sudah kukatakan itu. Di dunia ini, aku hanya mencintaimu seumur hidupku. Aku tidak akan pernah mencintai orang lain lagi. Aku tidak akan pernah berpisah darimu lagi.
racun bunga emasmu tidak menyerang. Meskipun tidak sepenuhnya baik. Tapi tidak terlalu sakit. Ayo kembali ke makam. Bisakah aku membantumu sembuh? Kamu tidak bisa pergi. Gadis naga, kamu membunuhku Quan Shen. Ah kakak. Ah Tuan. Kak tolong bertahanlah sendiri sebentar. Aku memang Tuan. Bantu lagi. Siap untuk pergi. Tuan. Terima kasih banyak. Tuan ayo pergi. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Pergi Kak Yang. Bersamamu hehe ayo pergi. Gadis naga yang kuo. Kamu dan nenek moyang, serta guru-guruku memiliki sejarah yang sangat panjang. Hari ini aku akan mengajar lebih banyak daripada sedikit. Tidak terhormat untuk menang. Musuh harus diselesaikan daripada ditutup. Kalian berdua pergi. Libur yang lalu. Apapun penyebabnya. Hapuskan hari ini. Lebah kecil kemarilah. Berbaris-berbaris hei hei. Oke. Berikan makan anak nakal itu. Hentikan kamu. Lari. Paman You masih berlari.
Hei, lebah kecil datang untuk menyengatnya. Sengat dia. Sengat dia. Tusuk dia, sengat dia. Hei, NAK Camel Lari Sifat Sekali. Gimana lebahku bisa nyampein kamu? ah hei hei hei. Camel Pink Kesel. Mau kemana kamu? Tusuk dia, sengat dia. Lihat deh berani-beraninya, dia nipu aku masuk lubang. Biar laba-laba beracun gigit aku. Nyawa dan mati tante kita semua harus bersama. Mentorsip apalagi, polos-polosan apalagi, kita nggak peduli sama dia. Emang benar. Emang buat bikin aku senang. Bilang sesuatu yang baik dengan sengaja. Alam itu kebenaran. Chongyang Palace itu tempat yang bersih. Kata-kata nggak sopan nggak boleh di sini. Tante. Tahun itu Immortal Master Chongyang dan kakek mertua seharusnya menikah. Aku nggak ngerti buat apa tali pancing aneh aja. Masing-masing berakhir dengan penyesalan. Tante. Hari ini kita di depan patung Patriarch Chongyang, sembahyang dan nikah. Nikah. Keluarin kejahatan ke kakek mertua kita. Lewat. Kamu baik banget sama aku. Pertama dia jadi biksu dengan kebijaksanaan dan tekad besar. Dia kerja keras. Gimana kamu bisa ngerti? Kamu ngomong nggak jelas lagi di sini. Jangan salahin anak buahku kalau kejam. Yang Kuo, kamu berani banget. Aku yang Kuo berani bukan baru mulai hari ini. Sejak aku bilang akan nikah di depan patung Patriarch Chongyang, harus terlaksana. Dao Chang San tersinggung. Tolong temani kami jalan-jalan. Hei, sengat dia. Tusuk dia, hei. Tusuk dia, sengat dia, hei. Lebah kita terlalu sedikit, nggak seru. Hei hei. Lagi itu bagus. Gigit dia, gigit dia. Hei hei, gigit dia, gigit dia. Jangan gigit aku tidak. Ini aku bukan aku. Ini dia bukan aku. Hei, kenapa kamu tidak patuh? Oh, ini masalah besar. Kurasa lebih baik lari dulu. Tersinggung. Bibi, lihat ini, sepertinya ini dilukis oleh ibu mertua Patriarch. Kita bisa menikah di sini. Aku belum pernah merasakan yang lebih enak. Kakak Senior, apa kamu akan membiarkan mereka berdua berbuat semaunya di sini? Mencemari kuil agama kita yang sejati? Bagaimanapun juga, jangan biarkan mereka menikah di sini. Aku punya reputasi sahabat untuk Guan Shen Teaching. Tidak bisakah itu dihancurkan saja? Ya, kakak senior benar. Mertua Patriarch dan Patriarch Chongyang. Mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Tapi karena kesalahpahaman duniawi dan berbagai hal, pada akhirnya mereka tidak bisa menjadi pasangan. Sayang sekali. Tapi, mari kita menikah di sini hari ini. Penuhi keinginan mereka yang belum terlaksana. Aku pernah mendengarnya. Murid Yang Kuo dan murid Long. Menikah hari ini di depan patung Patriarch. Ratusan pengikut Guan Shen di sini. Semua menyaksikan. Bersujud juga. Jangan menangis.
Apa kamu tidak bahagia? Tidak enak di sini? Aku tidak bersalah. Orang lain yang sekarat. Kenapa kamu harus memperlakukan aku dengan baik? Apa kamu tidak mengerti hatiku? Aku hanya ingin kita berdua hidup 100 tahun lagi. Biarkan aku memperlakukanmu dengan baik. Membalas kebaikanmu. Andai Tuhan mengizinkan kita hidup 1 hari lagi. Kita akan menjadi suami istri selama 1 hari. Jika kita hanya diizinkan hidup selama 1 jam. Kita akan menjadi pasangan selama 2 jam. Murid yang kuo dan murid Long benar-benar saling mencintai. Teguh. Semoga kita menikah selamanya. Semoga kakek memberkati. Mari kita menikah selamanya. Bibi Bibi. Kita masih punya 200. UPS. Terlalu banyak lebah. Tidak menyenangkan. Tidak bisa bermain. UPS jangan kira-kira. Pergi UPS. Hei. Hei gadis kecil. Itu kamu. Oh bagus. Oh terlalu banyak lebah. Aku tidak bisa bermain lagi, ini dia. Hei. Hei kamu keluar dulu. Keluar. Keluar kamu keluar nanti. Hei kamu tunggu di luar. Aku akan bersembunyi di dalam dulu. Pergilah. Itu dia. Paman Yo baik-baik saja. Ayo keluar. Aku tidak mau keluar. Di luar lebah menyengatku. Aku baik-baik saja di dalam. Berhenti. Kenapa? Laporkan ke paman. Zhao Zijing murtad dan memberontak. Terus yang kenapa? Gurumu. Dia berdarah. Dia dan Shen Xibing. Penkinak Castle Barani Berkelit. Makan ini. Kamu pengen kesel? Aku tahu kemana kamu pergi. Lari Camo. Paman Zhou. Bagaimana Zhao Zijing menyinggung ayahmu? Aku menghukumnya dengan keras. Oke. Dasar brengsek. Dia memanfaatkanku untuk mencuri bendera raja, menggodaku masuk ke gua. Di gua itu, semua laba-laba merah dan hijau. Dia sangat besar. Itu beracun. Terima kasih kepada gadis kecil itu. Bagaimana dengan gadis kecil itu? Bagaimana dengan lebah-lebah? Ah paman tenanglah. Tunggu keponakan bertanya langsung. Ya oke. Ayo oke.
Bagaimana kamu menyinggung paman besar? Rekrut dengan jujur. Laporkan ke paman. Sao Diamond bersekongkol dengan Mongol. Itu kejahatan yang mengerikan. Master. Saya tidak bersalah. Mirip saya sama, sekali cara mereka. Itu dipaksa oleh situasi. Pada saat itu kamu dan beberapa paman sedang mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Saya Angel Monster kenal saya. Dia menipu Mongol karena tidak ada jalan lain. Cepat. Cepat-cepat. Ayo. Kemudian kamu berlutut dan menerima instruksi Mongol. Biarkan Mongol menjadikanmu tuan mereka. Apa penjelasan untuk ini? Adik seperguruan Sen Sibing tidak benar. Memalukan guru. Saya menggantikannya. Itu juga demi Kuan Sensei. Kamu berbicara omong kosong. Master, apakah ini benar? Master. Chen Sibin. Dia memiliki hantu dalam hatinya. Itu sebabnya hari ini dia bunuh diri dengan melemparkan diri ke pedang gadis naga kecil. Malam itu, saya melihatnya. Saya melihatnya menodai Master Xiaolongnu dengan mata saya sendiri. Tidak perlu naik. Paviliun Sutra Tibet didukung oleh aliran gunung. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Kita tunggu di sini. Tunggu saja dan lihat. Saya tidak bisa menahannya sekarang. Keberuntungan tidak sejauh itu. Bibi. Ya saya. Saya akan mengajakmu keluar. Silahkan keluar dan sembuh bersama. Bei Jiao tidak akan pernah menyulitkan kalian berdua. Bibi. Kamu terluka sekarang. Saya merasa tersinggung kamu duduk di kota ini. Bibi, duduklah dengan tenang. Nah, begitulah. Apakah ini kehendak Tuhan? Kak, mereka meninggalkan Yu Fengjiang.
Topi, kertas minyak bisa tahan air. Udara di kotak kayu cukup untuk bernapas. Kamu tinggal di kotak. Dalam sekejap mata, kita kembali ke makam. Saya mendengarkanmu. Ngomong-ngomong, saya juga membawa putri pamanku. Apa katamu? Kamu juga membawa putriku Daxia. Yang kecil itu. Gadis yang tidak akan memotong lengan seseorang. Hilang. Sepertinya, si Bing ini benar-benar melanggar pantangan seksual. Yah! Sepertinya Xiaolongnu membenci sekte Quan Shen kami. Ini terjadi karena suatu alasan. Ya bisa dikatakan begitu. Sebaliknya sekte Quanzhen kami merasa bersalah pada gadis naga kecil. Gadis naga kecil juga membalas dengan kebaikan. Tinggalkan bubur Yufeng untuk kami sembuhkan. Sangat jarang. Ah, Paman Yo. Cepat keluarkan bubur lebah giok untuk menyembuhkan luka semua orang. Hei, aduh. Saya tidak mengambilnya. Paman pikirkan baik-baik. Itu jelas diberikan padamu tadi. Oh, di mana itu? Coba lihat. Tidak. Jika kamu tidak percaya, saya akan melepas baju dan menunjukkan padamu. Kamu lihat? Saya tidak akan melepasnya tanpa melihatnya. Jangan bilang saya bohong padamu. Barang-barang kebijaksanaan. Santai saja. Kita harus menghukum Sao Hijing ini dulu. Dia menjual pendidikan untuk kemuliaan. Membunuh Quan Shen. Pengampunan mutlak. Paman Yo. Jika kamu menyelamatkan nyawa muridmu, aku akan mengembalikan puncak giok ini padamu. Kalau tidak, aku akan memakannya sekaligus. Kiri dan kanan juga mati. Hei. Benar-benar tidak. Hei. Sao Hijing, dengar-dengar. Benda ini, jangan memakannya ya. Apa yang bisa dinegosiasikan? Maka kamu harus berjanji untuk menyelamatkan nyawaku. Paman Zhao tidak bisa dimaafkan. Itu kejahatan yang mengerikan. Hei, apakah kamu mendengar? Pasta giok ini benar-benar tidak bisa dimakan. Abai saja dia. Kamu mau pasta giok? Aku akan pergi ke gunung. Hanya ingin gadis kecil naga. Kasih 1 botol dan kasih 10 8 botol bukan masalah. Belum tentu. Bagaimana jika dia pergi? Hei Zhao Hijing. Dengar tidak bisa makan. Hei Zhao Hijing. Apakah kamu ingin melihat dengan jelas? Apakah kamu mengambil pasta Yufeng? Itu bukan yang lain. Ah! Lainnya. Tidak, ini pasta angin. Hei, buka tutupnya, dan biarkan aku menciumnya. Ini pasti pasta angin. Paman Yo, kamu cium. Apakah ini saus Yufeng? Hei, hidungku tidak enak. Biarkan aku menciumnya lagi. Kamu lebih dekat. Biarkan aku menciumnya. Oke, kasih. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. HMPH kalau kamu meraih dan mengambilnya. Aku akan minum semuanya. Lebah kecil masuk dan menggigitnya. Haha, sangat bodoh. Bahkan tidak bisa memegang botol kecil. Kamu benar-benar idiot. Haha, hei. Lebahnya datang. Ah. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Tuan. Kamu menggigitku. Tuan, tolong. Tuan? Mati.
Bibi. Ini lilin pernikahan kita. Aku tidak terlihat seperti pengantin. Sayang tidak ada lilin merah. Ada kotak di kamarku. Bisa kamu bawa kemari? Jangan terlalu sopan saat bicara dengan suamimu. Bibi, ternyata kamu sudah siap sejak lama. Ini semua ditinggalkan oleh ibu mertua kepala keluarga. Aku dengar Nenek San bilang, di kotak ini ada barang maharnya. Lalu dia tidak menikah. Tidak ada yang memindahkan barang-barang ini. Akhirnya kita punya lilin merah. Lewat. Bolehkah aku berdandan sebagai pengantin? Kamu lelah hari ini. Istirahatlah malam ini. Kita lakukan besok. Hari ini adalah hari baik untuk kita menikah. Aku suka berdandan sebagai pengantin hari itu. Di lembah patah hati, Gong Sun Zi ingin menikahiku. Aku malas berdandan. Pengantin macam apa itu? Itu hanya hayalan Gong Sun Laoer. Kamu bilang aku akan memanggilmu istri di masa depan. Atau masih memanggilmu bibi? Tidak baik memanggil bibiku di masa depan. Panggilan nyonya terlalu norak. Apa kamu punya nama panggilan? Dulu Tuan memanggilku Long Er. Oke. Kamu menghubungi saya setelah itu. Saya akan memanggilmu Long Er. Lewat. Apakah kamu punya tangan yang bagus? Sangat bagus. Saya takut tidak akan hidup lama. Saya hanya berharap hari ini tidak akan pernah berlalu. Saya puas. Long Er bodoh. Selama kita bersama. Itu hal paling bahagia di dunia. Kamu tidak akan mati hari ini. Saya juga tidak akan mati. Kita bahagia bersama. Tidak ada yang boleh berpikir. Jangan menangis, oke? Long Er, surat-surat ini ada di dasar kotak. Siapa yang menulis itu? Wang He. Ngomong-ngomong, sebelum patriark menjadi biksu dia dipanggil Wang Ze. Ini pasti patriark Chen Yang. Surat cinta untuk nenek saya. Mari kita buka. Tidak mungkin. Hei Taoisan, tua mereka sangat kuno. Lihat kami di depan potret patriark Chen Yang, sembahyang dan menikah. Seolah-olah kita memberontak, mencemari. Saya tidak percaya. Patriark Chen yang tidak punya perasaan sama sekali untuk ibu mertuanya. Seandainya mereka melihat surat-surat ini, bukankah itu membuat hidung sapi bengkok? Sayang sekali.
Ibu mertua Patriark dan Wang Chong yang tidak pernah bersama dalam hidup mereka, tidak pernah memiliki hari bahagia. Kita jauh lebih bahagia daripada mereka. Hei, betapa aneh. Itu yang saya pikirkan. Kamu baru saja mengatakannya. Haha, Jika saya tidak mengerti pikiranmu, bagaimana saya bisa menjadi istrimu? hanya satu. Itu yang saya pikirkan. Ibu mertua Patriark juga terluka saat itu. Itu akan baik-baik saja nanti. Long Air. Luka Anda perlahan-lahan sembuh. Ini akan membaik dengan sendirinya. Apa? Biwan Utara ekstrim dingin dan pahit. Ada batu yang disebut batu giok dingin. Perawatan untuk penyakit terminal. Minta itu untuk pesona. Long Air. Ini tidak persis. Bukankah ini tempat tidur batu giok dingin? Tempat tidur batu giok dingin diminta. Tapi ayah mertua belum menggunakannya sehari pun. Kemudian guru terluka. Aku tidak tahan dingin. Mengapa begitu? Mengapa guru terluka? Mengapa aku tidak bisa menggunakan tempat tidur batu giok dingin? Guru tinggal di makam kuno, jarang keluar. Aku tidak tahu mengapa. 1 tahun. Kakak senior dan Ouyang Feng memiliki perseteruan. Ayah angkatku. Ya, kakak senior melarikan diri kembali ke Gunung Songnan. Ouyang Feng menyerbu ke hutan. Terluka oleh jarum emas guru. Kemudian guru melakukannya. Aku menekan titik akupunturnya. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa kakak senior diam-diam melepaskan titik akupunturnya. Kemudian Ouyang Feng diam-diam membunuhnya. Guru terluka parah. Kurasa aku bisa saja melukai guru sejak awal. Hanya ayah angkatku Jiren. Kemudian guru terluka. Jauh dari tempat tidur batu giok dingin ini. Pekerjaan sekte makam kuno kita dan energi dingin saling memperkuat. Karena itu baik untuk mensubsidi latihan dengan tempat tidur batu giok dingin. Tapi setelah terluka. Tapi tidak tahan dingin. Long Air. Pergi tidur, aku akan di sini bersamamu. Aku tidak ingin tidur. Aku tidak bisa tidur. Aku ingin menemanimu. Lewat. Aku takut tidak akan bisa bangun jika aku tertidur. Lewat. Bisakah kamu berbicara denganku? Kamu bicara padaku. Oke. Tidak tidur, tidak tidur. Tutup matamu dan tarik napas. Oke. Sang master bilang ada satu hal yang tidak dia mengerti sampai dia mati. Sangat pintar. Ceritakan padaku. Master menekan titik akupuntur Ouyang Feng. Mengapa membantunya melepaskan titik akupuntur master pembunuhan? Long Air.
Wah wah haha UPS. Bukankah ini indah? Oh wow. Ayah cepat. Jareng-jareng. UPS, UPS, UPS. Ini adalah lembah patah hati. Hei, lihat bunga-bunga di lantai. Ini indah. Ini indah. UPS, UPS, UPS haha. UPS, UPS. Ini adalah lembah patah hati. Tempat ini sangat sulit ditemukan. Jika bukan karena kakak kamu hati-hati, kita tidak bisa menemukannya setelah mencari selama 1,5 tahun haha. Jangan bergerak. Bunga ini beracun. Beracun. Master, bagaimana bisa bunga yang indah ini beracun? Paman. Paman, jangan bergerak. Yang mulia, siapa yang masuk ke lembah tanpa hati saya? Kakak. Kami tersesat ke gunung. Datang ke sini secara tidak sengaja. Jangan tersinggung, adik. Benarkah? Apakah ini bunga tanpa hati? Amitabha. Haha, ini adalah lembah patah hati. Oh, nama yang aneh. Ya, kamu bohong. Aku dengar apa yang kamu katakan tadi. Kamu memetik bunga cinta dan bertindak diam-diam. Jangan jelasin Haryani. Tidak akan pernah pergi. Hahaha. Napas besar sekali. Lewat. Lewati naga, lewati naga, lewati naga. Long Air. Apa masalahmu? Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Aku ingin bersamamu. Sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin mati. Kamu tidak akan mati. Kita ingin bersama. Tidak pernah berpisah. Aku harap bisa melakukan ini setiap hari. Segera setelah kamu membuka mata, kamu ada di sampingku. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi dalam hidup ini. Jika kita ingin meninggalkan makam kuno di masa depan, aku akan selalu ada di sampingmu. Menemanimu. Dunia luar. Sungguh jauh lebih baik daripada makam kuno yang suram ini. Tapi begitu di luar, aku sedikit takut. Kamu tidak perlu takut sekarang. Dalam beberapa bulan, tunggu lukamu sembuh. Ayo kita ke selatan. Kudengar 4 musim di Lingnan seperti musim semi. Bunga-bunga bermekaran. Daun-daun selalu hijau. Kita tidak lagi mengubah dunia. Tanam ladang. Pelihara beberapa anak ayam dan bebek. Berjemur seumur hidup di selatan. Punya banyak anak. Kamu setuju? Itu yang terbaik. Jika aku bisa selamat. Ah, Ada apa? aku mengerti. Bajunya tertusuk di lubang. Bukan Linma. Gurunya sama sekali tidak mengerti. Tidak kena. Tidak ada guru.
Cara Fu Diansue sangat cerdik. Kamu tidak tahu. Ayah angkatku. Ada seni bela diri yang unik dan luar biasa di dunia ini. Meridian seluruh tubuh bisa berjalan terbalik. Semua titik akupunktur bisa berpindah tempat. Kalau dipukul jadinya meleset. Ada hal aneh ini. Oke. Orang tua itu. Orang tua itu. Bukankah aku mengenalnya? Lewat. Dia adalah seorang tua. Long Air. Aku ingat sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu, tapi aku tidak tahu apa itu. Dan tahukah kamu? Dan tahukah kamu? Apakah ini berkaitan dengan lukaku? Ya, ya. Kamu baru saja bilang ayah angkatmu bisa membuat meridian berjalan terbalik. Tapi apa hubungannya dengan lukaku? Berkaitan. Aku ingat. Long Air, kamu selamat. Kamu selamat. Aku selamat. Aku selamat. Long Air. Kamu sekarang terluka parah. The Jade Girl Heart Sutra yang tidak bisa mengoperasikan pintu ini. Tapi kamu bisa membuat meridian berjalan terbalik untuk sembuh. Tempat tidur batu giok dingin adalah subsidi yang luar biasa. Meridian berjalan terbalik. Tempat tidur batu giok dingin. The Jade Girl Heart Sutra maju dan bahkan yin. Berjalan terbalik dan bahkan yang. Meskipun berlawanan dengan tempat tidur batu giok dingin. Tapi jika kamu membuat meridian berjalan terbalik. Bukankah itu bisa dibalik? Lewat. Kamu sangat pintar. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita pergi ke tempat tidur batu giok dingin sekarang. Oke. Oh. Siapa sih kamu ini? Biar ku katakan. Kami dari Pulau Persik. Tolong berikan aku mie tipis juga. Apakah kamu kenal Kuo Jing? Kuo Jing adalah guru kami. Surga punya jalannya, kamu tidak pergi. Aku harus memukul gerbang neraka, hahaha. Apa yang kamu bicarakan ini tidak masuk akal. Kuo Jing pencuri yang suka berhutang pisau. Belum mati juga. Berani sekali kamu menghina guru kami. Apakah kamu kenal yang Kuo? Tentu saja aku kenal. Kami di sini mencari penawar racun untuk kakak Yang. Oke. Hahaha. Lewat. Bahkan jika lukaku sembuh. Bagaimana dengan racun bunga cintamu? Aku lebih suka bersamamu sepanjang waktu. Jangan khawatir. Ada seorang biksu India sedang menuju lembah patah hati. Naik. Bantu aku mencari penawar racun. Surga punya mata. Kami semua selamat. Benarkah? Aku mengarahkan panas ke sini untuk mengalir ke seluruh titik akupunturmu. Minat karena keberuntungan. Aliran balik membuka titik akupuntur adalah. Tunggu panasnya kembali ke tempat tidur batu giok dingin ini. Lukanya berkurang 1 titik. Apakah aku juga harus berlatih terbalik? Tidak perlu membalikan tubuh, alirkan meridian dan titik akupuntur secara retrograde. Sangat berguna saat menghadapi musuh. Kami perlahan sembuh. Lebih baik duduk dengan nyaman. Gadis besar Kuo itu tidak terlalu buruk. Aku tidak memotong kedua lenganmu. Heh. Tidak masalah. Potong kedua lenganku. Aku masih punya 2 kaki. Aku hanya menggunakan telapak kaki untuk menyembuhkan lukamu. Bau. Tidak senonoh. Ambil semuanya.
Meminjam formasi Raja Ikan. Anak. Kesini. Aduh. Ya ya. Ayah lari. Ayah. Ayah. Cepat kakak cepat. Ayo bro. Aku pergi. Kakak. Kakak jangan kesini. Aku juga ditusuk cinta. Aduh hahaha kakak. Kamu sakit. Oke ayo ayo. Oh bagus. Kamu baik-baik saja. Ayo biar aku cabut untukmu. Ayo aku juga keracunan. Aku tidak bisa lagi. Dia sepertinya tidak terlalu kesakitan. Ya hei. Tidak sakit kalau disentuh. Kalau tidak percaya coba saja. Coba. Hei hei hei. Tidak sakit. Hei kakak. Bunga ini sangat cantik. UPS ya. Ayo petik lebih banyak untuk Fumei. Aduh. Kakak. Bagaimana aku tahu bahwa hanya memikirkan Fumei itu UPS? Oh ya. Aku juga hanya memikirkan Fumei sekarang. Kalau begitu jangan sebut Fumei. Kamu yang pertama menyebut Fumei. Bagaimana aku tidak mau? Ya aku tidak akan menyebutnya. Kamu bilang jangan menyebutnya. Jangan sebut lagi. Fumei UPS. Aduh UPS Kakak tapi semakin aku. Jangan sebut kenapa semakin kamu pikirkan. Nona? Kalian semua turun. Ya ya. Ya ampun, panas-panas. Penyihir ini memasukkan kita ke dalam oven untuk dipanggang. Kejam sekali. Bolehkah saya bertanya apakah 3 senior ini mengenal Yang Kuo? Tidak ada apa dengannya. Katakan sekarang. Seniornya. Ayo bagaimana kabarnya? Gadis ini memiliki tulang yang indah. Penjelasan binokular. Terpercaya. Jangan sembunyikan. Yang Kuo diracuni oleh bunga cinta. Tidak bisa diobati. Pamanku sudah merawatnya. Meskipun akarnya tidak bisa dihilangkan. Tapi tidak untuk sementara. Bagus sekali. 3 senior. Api ini menyala selama 1 jam sehari. Tapi aku sudah membiarkan mereka beristirahat. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih Nona. Bolehkah saya menanyakan nama Nona? Tidak perlu menanyakan ini. Beritahu saya jika ada yang lain yang Anda butuhkan. Nona biarkan kami keluar. Nona. Saya tidak tahu apakah saya bisa merepotkan Nona untuk memetik beberapa bunga cinta dan mengirimkannya. Untuk mengembangkan penawarnya. Ya oke.
Hei, Kak, bagaimana perasaanmu sekarang? Ya jangan dipikirkan saja. Fu Mei tidak terlalu sakit. Hei, aku juga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, tidak ada yang baik tentang Fu Mei. Aku juga tidak berpikir begitu. Ayo, ayo. Ayo. Berhenti. Berhenti. Tembak panah. Hei, bukan yang hijau itu. Ini Jerichi. Hei, bagaimana mereka bertarung? Saudara, bisakah kita membantu? Bunuh-bunuh pergi. Saudara Yili, biar aku bantu. Gadis, hati-hati. Mundur. Mundur. Lerla. Hah. Haha. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Hei saudara Yilu. Kenapa kamu bertengkar dengan orangmu sendiri? Ceritanya panjang. Ayahku jujur. Menyakiti ibu ratu. Ibu ratu tidak hanya membunuh ayahku. Apakah kamu akan memenggal kami semua? Saudariku dan aku melakukan segala cara untuk melarikan diri. Tertangkap di jalan. Mengetahui bahwa pasukan Mongol datang ke Gunung Zongnan. Jadi kami buru-buru melapor. Mereka mengejar sepanjang jalan. Kami saudara-saudara berjuang. Jika bukan karena bantuan kalian berdua, sepertinya kami tidak akan bisa menyampaikan pesan. Terima kasih kalian berdua. Saudara Wu, kamu terluka? Dia punya luka lama, dan baru saja terkena penyakit baru. Haha, jangan bicara omong kosong. Kalian berdua, hei. Ceritanya panjang. Kuda merah kecil pasti ada sesuatu yang terjadi pada adik perempuan. Ayo kita cari dia. Kuda kalian cepat, kita akan segera sampai. Terima kasih. Jalan. Ini Nona Wanyan. Penyelamatan yang bagus. Tuan Muda Wu, selamatkan aku, Tuan Muda Wu. Saudara Yelu menghentikan pencuri. Hahei. Cewek hei. Haha. Ada satu lagi cewek cantik.
Ah, terima kasih, Pak. Ah, cewek kamu gak apa-apa. Pencopetku menekan titik akupunturku. Titik akupuntur bagus. Ceweknya tersinggung. Terima kasih, Pak. Cewek kamu duluan. Kuda sudah menunggu kita di depan. Cewek cepat. Terima kasih, Pak. Hati-hati, Nak. Jalan. Jalan? Ah, kuda merah kecilku. Permaisuri, lihat itu kuda merah kecilku. Kakak Wang Ying, kamu gak apa-apa? Kakak Wang Ying? Kakak Wanyan? Kamu bangun dulu, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa? Ini kakak Wanyan. Nyonya Kuo, kamu gak apa-apa? Ilmu bela diri pria ini sangat tinggi. Siapa itu? Ayo lihat siapa yang bisa menjatuhkannya duluan. Bisa. Wow. Kak Dau, kamu gak apa-apa? Ya. Datang lagi dua cewek cantik. Nyonya. WNR, bagaimana dengan ayahmu dan yang lain? Aku gak baik-baik saja. Gao Chongli de Tong Bantu. Cepat! Uhu. Fue. Berhenti. Kalau tidak dua cewek cantik ini akan mati. Siapa yang mulia? Kamu dan aku tidak saling kenal. Bagaimana melakukannya, putriku? Ini putrimu. Anda adalah Nyonya Wanyan. Tidak, ini dia. Cantik-cantik. Ibu dan putri cantik, hahaha. Permaisuri. Pencuri lancang.
Permaisuri. Oh no. Sungguh tampan ilmu bela dirinya. Yiruki bertemu Kuo Fu. Terima kasih atas pujiannya. Lihat ilmu bela dirimu semuanya asli. Tapi aku tidak tahu siapa di antara 7 putra Kuan Zhen yang berada di bawah. Permintaan sesepuh seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja guruku sudah memerintahkan. Jangan sebut nama orang tuanya. Mohon maaf Nyonya Kuo. Haha. Haha Nyang. Karena kakak Ilu tidak nyaman mengatakannya. Lupakan saja. Apa yang lucu? Haha. Mungkinkah Nyonya Kuo sudah menebaknya? Yah jangan katakan. Kita harus pergi. Ah pergi. Ah halo? Nyonya izinkan kami membunuh Li Mo Chou. Balas dendam ibumu. Aku perlu bertanya sesuatu padamu. Apa yang terjadi dengan Ruer? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dengan ayahmu dan yang lainnya? Ayahku dan yang lainnya terjebak di lembah patah hati. Saudaraku dan aku berhasil melarikan diri. Aku akan menemukanmu dan guru. Ruer. Lupakan dendam lama untuk sementara. Sekarang Taois Li membantuku mencari Siang Er. Kalian berdua tidak boleh mengganggu Taois Li. Tunggu masalah besar. Masih ada waktu untuk bertarung sampai mati. Ini adalah junior Nyonya Kuo yang bergegas ke istana Chongyang untuk melaporkan berita. Ingin pergi dulu. Kamu ingin menghapus duplikat Yanggong? Ya. Saya dapat surat persetujuan. Prajurit Mongol disebut Kuan Sen sulit. Saya akan melapor. Bagus. Kita pergi dengan jalur yang sama. Darurat militer Xiangyang. Gurumu tidak bisa melarikan diri. Mengapa kita tidak pergi ke Gunung Zhongnan bersama-sama untuk mencarinya? Setelah menemukan Yang Kuo, mari kita pergi ke lembah patah hati untuk menyelamatkan ayahmu dan yang lainnya. Jika penawar bisa ditemukan, sehingga saya bisa meminumnya tepat waktu. Kau, apakah kamu juga akan pergi ke Gunung Zhongnan? Oke. Nona Kuo, apakah kamu tidak enak badan? Nona Wang Yan. Mari kita pergi ke Gunung Zhongnan bersama-sama. Baiklah, ayo pergi. Mongol datang untuk mempermalukan saya kali ini. Pasti karena saya tidak bisa mendapatkan perintah terakhir kali. Mereka pasti akan kembali ke istana Chongyang untuk membuat masalah. Jadi kita akan mengosongkan Gunung Zhongnan. Tidak apa-apa. Nyonya Kuo ingin naik gunung untuk berkunjung. Mengetahui bahwa pasukan Mongol akan menyerang. Nanshan takut dia akan datang dan malah menyebabkan masalah bagi pendeta Tau. Jadi saudara laki-laki dan perempuan saya datang ke sini untuk melaporkan berita. Mohon maaf para pendeta. Saya menunggu kebaikan Nyonya Kuo. Tidak perlu dikatakan kita sudah kenal begitu lama. Saya tidak tahu apakah ada tempat untuk anak muda membantu. Tidak perlu. Hei Tuan Yelu. Kamu bilang kamu juga murid Kuan Zhen. Siapa gurumu? Saya rasa sulit untuk dikatakan. Berbaris dan jangan terbang. Cepat hehe. Kita mulai. Baiklah lanjutkan. Ayo. Hei lebah kecil. Lanjutkan. Mengapa kamu terbang ke sini? Apa yang lucu tentang ini hehe? Hei Tuan Zhang. Murid bersujud. Tunggu sebentar. Biar aku bilang sesuatu. Halo Pak Wan Fujian. Hei hahaha hei. Kenapa kamu di sini?
Nah, apa yang kamu pelajari tentang Wan Fujian? Pergi, aku pengen nih. Aku pergi menemui pamanku. Bangun hal yang sama lagi. Hehe. Hei murid yang baik. Aku baru-baru ini, dia telah menguasai seni bela diri yang luar biasa. Lihat itu. Aku akan menurunkannya padamu, oke? Oh tuan. Nah, murid janji bertemu Nyonya Kuo di gunung belakang. Nyonya Kuo. Siapa Nyonya Kuo? Hei Nyonya Kuo Daxia. Pemimpin Gang Huang. Huang Rong Hei. Xiao Huang Rong ada di sini. Maka kakak Kuo Jing juga ada di sini, cari dia. Kuo Daxia tidak datang. Dia masih di Xiangyang. Masih di Xiangyang. Hei lebah kecil. Pergi. Lebih baik pergi keluar dan latihan formasi angin. Lebih luas di luar. Lebah kecil ikut aku. Jangan menangis. Sangat baik, hahaha. Long Air. Aku menempatkan anak itu di ruang batu yang jauh. Tutup 2 pintu batu lagi. Jadi tidak peduli seberapa keras dia menangis, kita tidak akan mendengarnya. Hari ini adalah hari terakhir penyembuhanmu. Sukses atau gagal. Kita tidak boleh terganggu dengan cara apapun. Oke, kamu pergi. Pasukan Mongol telah menyerang gunung. Aku pikir kita akan baik-baik saja. Di mana pintu masuk makam Dao Changli? Makam kuno itu, pintu telah disegel oleh batu naga yang rusak. Bahkan Daluo Immortal pun tidak bisa membukanya. Untuk masuk, hanya bisa menyelam dari sungai ini. Masuk melalui jalan bawah tanah. Saya baru saja melahirkan. Tidak nyaman untuk meluncurkan. Rower Wenner Fuer. Hanya kamu yang mengikuti Dao Changli untuk mencarinya. Hanya. Kamu junior Nyonya Kuo juga pernah melawan Dao Changli. Saya bisa menyelam. Bagus. Sekarang semuanya tergantung padamu. Fuer, kamu harus mendengarkan kakak Ilu. Kamu harus sangat berhati-hati. Dao Changli. Kamu dan saya ada kata-kata sebelumnya. Perselisihan masa lalu disingkirkan untuk sementara. Li Dao Chang juga terkenal di dunia persilatan. Kamu tidak akan mengingkari janji, kan? Kamu tidak perlu memberiku pujian tinggi. Hari ini aku Li Mochou memimpin jalan. Ini adalah balasan budi padamu. Keduanya tidak akan saling berhutang di masa depan. Menunggu makam kuno. Kamu pergi ke Yinger. Tapi aku menginginkan sesuatu yang lain. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi jangan khawatir, aku bisa berjanji padamu. Mereka tidak akan ragu untuk menyerangku. Aku tidak akan melukai nyawa mereka. Baiklah, mari kita masuk ke air. Ayo pergi. Hati-hati. Medannya rumit. Kamu harus mengikutiku. Kalau kamu tersesat, ini jalan buntu. Ada banyak mayat di makam kuno. Mari kita beristirahat di sini. Aku akan mencari yang Kuo perlahan nanti. Buka pintu. Aku berjanji pada Huang Rong tidak akan melukai nyawamu. Apakah kamu bisa keluar tergantung pada keberuntunganmu?
Hei, apa yang harus aku lakukan? Sekarang kita terjebak di sini. Apa yang harus dilakukan itu salah kalian berdua. Aku tidak memperhatikannya tadi. Kamu berani mengatakan itu kita. Kenapa kamu tidak melihatnya sendiri di depan? Apa yang kamu bicarakan, Dau? Ya memang begitu. Jangan marah, oke. Berhenti berdebat. Kita hanya bisa keluar dari sini jika kita bekerja sama. Nona Kuo, apa yang kamu dengar? Seperti bayi menangis. Pasti adikmu. Suara bayi menangis bisa sampai ke sini. Berarti pasti ada tempat untuk ventilasi. Mari kita cari cara untuk keluar. Itu bagus. Cepat pergi. Itu bagus. Adik, Dia menangis sangat keras. itu Kuo Siang, mungkin dia lapar. Apa yang harus kita lakukan? Hei, ini seperti madu, ayo. Cepat berikan ke Kuo Siang. Jangan khawatir. Lihat betapa lahapnya dia makan. Berhenti menangis. Jika bukan karena Nona Kuo lapar dan menangis, kita semua akan mati di sini. Kakak-kakak kamu sudah menderita. Berhenti menangis. Dua orang tetap aman. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku inginkan? Tidakkah kamu tahu? Jade Gerlhard Sutrakan. Kita hidup menyendiri di makam kuno, tak terbantahkan. Ambil jika kamu mau. Berikan. Ada apa buru-buru? Jade Gerlhard Sutra terukir di rumah batu lain. Aku akan membawamu ke sana nanti. Aku mengerti. Aku tidak perlu mengundangmu. Aku bisa menemukannya sendiri. Terima kasih kakak senior telah membantuku melewati rintangan. Jika kamu tidak datang membantu, Long Air 2 poin besar ini tidak mudah untuk dilewati. Long Air. Apa masalahmu? Long Air. Dia keracunan di sana. Long Air. Pungut obatnya. Ya. Ah, Ayo pergi. Begitu cepat. Uhuh.
Mau kitab suci. Anak jalang kecil. Pencuri kecil, aku tidak menyangka kalian berdua akan ada hari ini, bukan? Long Air. Bimo Chao tidak bisa keluar. Biarkan aku membantumu memaksakan keluarnya gas racun dari 5 racun telapak tangan ilahi.